saat kita belanja kambing harga 1 juta, kita pelihara 3 atau 4 bulan, kemudian di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri kita jual kembali malah ditawar 800 rupiah. Nah, kita rugi alias bangkrut. Itu karena halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara beternak itu menguntungkan dan bagaimana cara menghindari saat kita menjual agar tidak rugi. Nah, bagaimana cara menghindari penjualan kambing yang kita panen kita tidak rugi? Kita akan bahas di video ini. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Baik teman-teman, kita akan mulai permasalahannya, kita akan urai satu persatu bagaimana cara kita menjual yang tepat agar peternak itu bisa merasakan yang namanya keuntungan besar dan tidak selalu dibeli murah. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kambing yang kita pelihara itu harus kita beri pakan yang baik, yang bagus agar kambing itu terlihat sehat dan gemuk. Nah, kalau kambing kita sudah terlihat sehat dan gemuk, otomatis kita berani menawarkan dengan harga tinggi. Nah, bagaimana agar kita mendapatkan harga yang tinggi saat melakukan penjualan? Tentunya ada fase-fase atau ada momen-momen tertentu. Begitu teman-teman. Jadi setelah teman-teman melakukan perawatan dengan baik, pakan yang baik, kemudian kambingnya sehat dan gemuk, itu teman-teman sudah punya poin. Gitu teman-teman ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman harus bisa menghindari momen-momen penting ini. Yang pertama, teman-teman harus menghindari menjual kambing atau membongkar kambingnya untuk dijual total di bulan menjelang Ramadan ya. Biasanya kambing itu harganya anjlok alias hancur menjelang Ramadan 7 hari. Jadi H-7 itu menjelang Ramadan harga hancur. Dan biasanya hancur sehancur-hancurnya. Yang tadinya 1 juta ini bisa di harga 700. Kenapa begitu? Nah, kita harus paham bahwa menjelang Ramadan atau menjelang puasa ya Ramadan ini, semua peternak itu pasti berpikir bagaimana mencukupi kebutuhan dalam keperluan puasa alias Ramadan, terutama untuk persiapan konsumsi kita di buka puasanya, berbuka puasa atau sahur. Nah, kebutuhan hidup ini tidak bisa dihindari, tidak mungkin ya tidak mengikuti kehidupan teman-teman yang lain. Nah, ini biasanya peternak melakukan penjualan tanpa perhitungan. Nah, ini peternak pasti akan merasakan yang namanya rugi. Kalau kita bisa menghindari penjualan di menjelang Ramadan ini, teman-teman akan terhindar dari kerugian ya. Tapi mungkin teman-teman berpikir, lah kalau kita membutuhkan uang, kalau kita perlu uang, bagaimana Mas? Nah, teman-teman harus lebih cerdas, harus lebih pintar, harus lebih smart lagi. Ya jualnya sebelum jauh-jauh hari sebelum menjelang bulan Ramadan. 1 bulan sebelum Ramadan bisa dijual, harganya masih bagus. Harganya masih masih tinggi gitu ya. Belum anjlok. Biasanya anjloknya harga itu 1 minggu menjelang Ramadan. Begitu teman-teman.
Kemudian yang kedua adalah jangan sampai menjual kambing itu di bulan Ramadan. Kalau tadi menjelang Ramadan, kalau ini yang kedua di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini semakin parah. Begitu teman-teman. Kenapa kok semakin parah? Pertama, kondisi umat muslim ya saat bulan Ramadan ini fokus dengan puasanya. Sehingganya kalau mau bekerja secara optimal sudah tidak mungkin karena dia menjaga puasanya. Nah, bagi yang tidak berpuasa pun mau mencari pekerjaan itu juga kesempatannya sulit. Nah, begitu. Makanya jangan menjual kambing di Ramadan. Pasti harganya hancur sehancur-hancurnya. Karena si pengirim atau bakul itu pasti di kandangnya meludak. Stok di kandangnya itu pasti melimpah. Nah, kalau semua peternak menjual sehingganya para pembeli sedikit, maka yang terjadi adalah penurunan harga. Semakin stok kambing itu banyak, maka semakin turun drastis harganya. Gitu ya. Baik itu di Vacio Farm atau di Difta Ayu Farm atau di farm-farm yang lain. Semua sama. Karena pemasaran ini kondisinya adalah global. Ya. Jadi semua pedagang kalau di kandangnya itu penuh alias bludak, overload, ya, otomatis harga di pasar itu pasti anjlok. Sementara di pasar inilah tolak ukur harga kambing yang berlaku paling update, paling terbaru ya. Jadi kalau pasar saja itu harganya sudah tidak terkendali, otomatis bakul-bakul atau belantik-belantik kecil yang keliling di setiap kampung, setiap desa itu penawarannya akan turun. Kenapa? Contohnya seperti ini. Kalau di pasar saja contohnya bandot ini, bejantan ini harganya itu di 2 juta. Ya di pasar. Otomatis pedagang atau belantik keliling itu nawarnya di 16 atau 15. Karena belantik tadi nanti jualnya di 17, kemudian belantik dijual ke pasar, diambil bakul pasar seperti Mas Dedi, ini di harga 2000. Nah, di 2000 ini nanti Mas Dedi ngambil 100, jualnya 2100. Nah, begitu. Jadi rentang waktu itu, rentang harga itu di 500 sampai 600 3 kali pindah tangan. Nah, seperti itu teman-teman. Ini contoh kecil saja. Bisa juga lebih besar cara mengambil hasilnya, bisa juga lebih kecil cara mengambil hasilnya. Tergantung bagaimana situasi dan bagaimana spek kambing itu bagus atau tidak, besar atau kecil. Nggak mungkin kalau cempe sebesar ini diambil 300 kan nggak mungkin. Nah, ini paling ya 100 atau 100, 125 atau 50.000. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan menjual kambing di Ramadan. Harga hancur saat kambing di pasar tidak terkendali, maka belantik-belantik yang keliling di kampung-kampung harganya pasti diturunkan drastis. Yang ketiga, jangan menjual kambing di Idul Fitri alias menjelang Idul Fitri. 1 minggu atau 10 hari mau Idul Fitri. Ini sudah dipastikan harganya hancur alias jeblok. Nah, begitu teman-teman. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Nah, di Vacio Farm sendiri ini teman-teman, nah ini yang dipegang ini TB 55 cm, di sini hanya dijual 650 ya. Itu pun masih dibonusi 1 ekor. Setiap pembelian 30 ekor maka dikasih bonus cuma-cuma 1 ekor. Bayangkan. Nah, semurah ini kalau teman-teman menjualnya di bulan
Ramadan menjelang Idul Fitri pasti hancur. Karena bakul saja pengirim itu bisa jual harga 650 di ketinggian 55 cm up. Nah, ini contoh kecil saja teman-teman. Jadi teman-teman harus berpikir jernih. Kalau jadi peternak teman-teman tidak cerdas, tidak cerdik, tidak pintar, ya teman-teman percuma saja. Kenapa? Pasti akan yang namanya merasakan kerugian. Pelihara puluhan tahun tapi tidak ada hasil sama sekali. Kenapa? Karena jualnya tidak tepat momennya. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat, jangan menjual pada momen tahun ajaran baru anak sekolah. Jadi kalau pas anak sekolah ini memasuki tahun ajaran baru, teman-teman jangan menjual, ya. Jangan menjual. Karena kenapa? Setiap tahun ajaran baru anak sekolah ini pasti harganya juga turun. Karena setiap yang memiliki anak sekolah itu menjual semua untuk kebutuhan beli seragam, beli sepatu, untuk daftar ulang, untuk mendaftar anak sekolah. Intinya untuk keperluan sekolah. Dan jalan satu-satunya hanya menjual kambing. Nah, ini yang terjadi selama ini teman-teman. Dan biasanya bisa dipastikan di tahun ajaran baru ini harga kambing turun drastis. Begitu ya. Kemudian yang kelima adalah saat musim kemarau. Nah, ini yang paling parah musim kemarau ini. Musim kemarau ini adalah si malakama. Dipertahankan kambingnya kurus, tidak mampu memberi pakan, dijual, yang mau beli bingung siapa yang mau beli. Karena pakan sulit untuk dicari. Nah, ini yang paling sulit. Jadi jalan satu-satunya adalah hanya dengan cara membuat bank pakan atau tanam rumput alias pakan. Jadi kita bikin bank pakan agar kita bisa mengatasi yang namanya kemarau. Biasanya kemarau kan tidak ada rumput, tidak ada yang jual pakan khususnya daun singkong. Karena tidak ada orang yang panen singkong. Begitu teman-teman. Nah, ini. Kemudian yang keenam adalah jangan jual kambing di Idul Adha untuk kambing betina. Karena di Idul Adha ini harusnya jualnya kambing jantan yang siap kurban melambung. Tapi kalau teman-teman jualnya itu kambing betina, otomatis kambingnya akan terjual murah. Ya. Nah, kalau teman-teman sudah tahu, maka teman-teman hindari momen-momen ini. Kemudian yang ketujuh adalah musim hajatan. Nah, ini dia momen yang sudah menjadi tradisi. Biasanya itu kalau musim hajatan itu di Idul Adha itu ya, besar. Nah, itu Idul Adha sesudah Idul Adha besar. Nanti berhenti di bulan Suro, Asyura ya, bulan Muharram. Jadi di bulan besar inilah atau bulan Idul Adha ini banyak yang jual kambing tapi jarang yang beli. Kenapa jarang yang beli? Karena memang dari menjelang Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha itu sudah hancurnya parah. Nah, dihantam hajatan inilah maka semakin parah. Nah, untuk mengatasi itu semua bagaimana teman-teman? Agar bisa terjual mahal. Teman-teman bisa menjual di saat bukan momen-momen ini. Jangan menjual ya di bukan momen ini. Justru di saat jelang Ramadan sebaiknya kita belanja. Idul Fitri sebaiknya kita belanja. Tahun ajaran baru sebaiknya kita belanja. Kemarau seharusnya kita belanja. Bahkan Idul Adha pun seharusnya kita belanja. Kenapa begitu? Karena di momen-momen ini yang kita bahas tadi itu sudah positif harga turun, harga hancur, harga murah. Nah, kalau harga hancur, harganya murah, kenapa kita jual? Maka sebaiknya kita beli. Gitu. Nah, kalau ada momen harga hancur, otomatis pasti ada momen-momen harga tinggi, harga melambung.
Nah, harga melambung tuh kapan? Ya seperti Idul Adha. Idul Adha itu jualnya jantan. Teman-teman harus jual jantan, begitu. Kemudian kalau untuk Idul Fitri ya. Idul Fitri, setelah Idul Fitri itu teman-teman jualnya betina gitu ya. Setelah Idul Fitri, menjelang Idul Adha itu. Ya, masih pokoknya 1 bulan lah, 1 bulan menjelang Idul Adha itu jualnya betina. Itu pasti harganya mahal. Kenapa? Karena orang berlomba-lomba ingin pelihara lagi untuk dibreeding. Nah itu pasti harganya tinggi kalau jualnya betina alias indukan. Begitu teman-teman ya. Kemudian di musim hajatan ini teman-teman ada 2 pilihan. Ya, mau membeli atau mau menjual. Nah, kalau teman-teman mau menjual, itu hindari teman-teman menjual untuk jantan. Ya, kalau jantan otomatis ya begitu, pasti murah. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu semua? Kalau memang bulan menjelang puasa itu butuh uang, kambingnya itu harus dijual sebelum puasa. Ya, sebelum puasa, sebelum Idul Fitri itu dijual. Nah kalau tahun ajaran baru, jualnya sebelum tahun ajaran baru. Saat kambing harganya masih normal. Jadi selama harga kambing masih normal, cepat-cepat dijual. Uangnya ditabung dahulu. Disimpan dahulu, nanti digunakan saat teman-teman sudah membutuhkan. Jangan sudah tiba waktu membutuhkan uang baru dijual kambingnya. Otomatis kambingnya dijual dengan harga murah dan dibeli pasti harganya murah. Jadi bukan salah belantik atau bakul atau cakil atau pengepul. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah momen menjualnya inilah yang tidak tepat sehingganya harganya murah. Nah kalau teman-teman jualnya 10 ekor ya, per ekor biasanya dijual harga 1.200.000 ya. Karena momennya Idul Fitri ya otomatis teman-teman harganya anjlok. Bisa di harga 800 bahkan lebih dari itu. Begitu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami pembahasan kita kali ini.